Hari ini kita akan membahas salah satu fondasi penting dalam psikologi sebagai ilmu, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengukur sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat secara langsung, seperti pikiran, perasaan, dan motivasi. Tema besar kita adalah bagaimana respon menjadi alat atau jendela bagi kita untuk memahami proses-proses psikologi yang tersembunyi. Dengan kata lain, kita akan belajar bagaimana psikologi bisa menjadi ilmiah dengan cara mengamati yang tampak dan menyimpulkan yang tidak tampak. Dulu ada tokoh filsafat seperti Immanuel Kant yang meragukan bahwa psikologi itu tidak mungkin menjadi sebuah ilmu. Karena Immanuel Kant tidak yakin bahwa tidak mungkin kita bisa mempelajari sesuatu yang tidak bisa diobservasi secara langsung. Kalau fisika misalnya mempelajari gerakan benda, biologi mempelajari makhluk hidup yang bisa dilihat dan disentuh. Tapi psikologi, kita bicara soal emosi, pikiran, dan niat yang semua itu tidak bisa dilihat. Dan kemudian, psikologi modern mengatasi kritik ini dengan cara yang cerdas, yaitu dengan memperhatikan apa yang bisa kita amati, yaitu respon dari seseorang. Dan dari situ menyimpulkan hal-hal yang tersembunyi di baliknya. Jadi meski kita tidak bisa melihat langsung ke dalam pikiran seseorang, kita bisa melihat apa yang ia katakan atau lakukan, dan itu sudah sangat bermakna. Mengamati yang tampak lalu menyimpulkan yang tidak tampak. Ini adalah prinsip dasar dalam pengukuran psikologis. Artinya dalam psikologi kita tidak bisa langsung melihat hal-hal seperti motivasi, emosi, kepribadian, atau kecerdasan, karena itu semua adalah fenomena batin yang tidak tampak. Maka kita harus mengamati sesuatu yang bisa dilihat atau diukur secara nyata atau tampak, yang hal itu bisa menjadi petunjuk atau indikator dari kondisi batin tersebut. Contoh konkret misalnya sebuah pernyataan, saya belajar 3 jam setiap malam. Ini adalah apa yang tampak observable. Orang itu punya kebiasaan belajar 3 jam setiap malam. Ini bisa dilihat, bisa diamati, bahkan bisa dihitung waktunya. Apa yang disimpulkan, yaitu yang tidak tampak langsung dari perilaku tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ia termotivasi untuk belajar atau sukses. Nah, motivasi ini tidak bisa dilihat langsung, tapi diduga kuat karena ada indikator yang mencerminkannya. Dalam pengukuran psikologis ini, kita bisa menggunakan indikator luar yang observable untuk menilai atau memperkirakan isi batin atau disebut sebagai latent construct. Kita coba lihat contoh-contoh lain indikator luar seperti skor ujian, jumlah jam belajar, ekspresi wajah, respon dalam kuesioner, dan lain-lain. Itu adalah indikator luar. Dan isi batin yang tidak tampak misalnya kecemasan, motivasi, kepercayaan diri, kepuasan hidup, dan lain-lain. Jadi bagaimana kita simpulkan, pengukuran dalam psikologi adalah proses menyimpulkan apa yang tidak terlihat secara langsung seperti motivasi berdasarkan apa yang bisa diamati seperti perilaku belajar. Maka pengukuran psikologis selalu melibatkan interpretasi dari gejala luar untuk memahami kondisi batin seseorang. Nah, jadi kita berkepentingan terhadap respon, karena itu ada beragam jenis respon sebagai indikator psikologi. Dalam pengukuran, kita tidak hanya tertarik pada apa yang dikatakan seseorang,
sebagaimana kita contohkan tadi di awal. Tapi kita juga tertarik tentang bagaimana ia merespon. Kita bisa mengamati frekuensi, seberapa sering perilaku itu muncul, misalnya berapa kali seorang membantu orang lain. Kita juga bisa mengamati durasi, berapa lama perilaku itu berlangsung. Apakah seorang belajar selama 10 menit atau 2 jam? Kita juga bisa melihat intensitas, seberapa kuat reaksi atau emosinya. Apakah ia hanya tersenyum atau tertawa keras? Kita juga bisa melihat prioritas dari banyak pilihan, yang mana yang pilih terlebih dahulu. Jenis respon ini bisa pernyataan, bisa tindakan, atau jawaban terhadap skala juga. Semua ini memberikan kita data yang bisa dikumpulkan dan dianalisis untuk kita simpulkan atribut psikologis yang tidak kasat mata tadi. Jadi, respon itu bisa kita jadikan sebagai jendela menuju proses psikologis. Mari kita bayangkan bahwa kita ingin mengetahui apakah seorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kita nggak bisa lihat langsung itu yang disebut sebagai rasa kepercayaan diri itu, tapi kita bisa melihat responnya. Misalnya orang tersebut mengajukan diri sebagai ketua kelas, berbicara dengan yakin di depan umum, atau mengatakan bahwa ia tidak takut mencoba hal baru. Dari respon-respon tersebut, kita menyimpulkan bahwa dia punya kepercayaan diri. Itulah inti dari cara kerja psikologi. Kita membaca makna dari perilaku yang tampak untuk memahami apa yang ada di baliknya. Disinilah pentingnya kuantifikasi dalam psikologi. Supaya kita bisa menganalisis data secara ilmiah, kita harus mengubah respon-respon tadi menjadi angka. Misalnya seorang mengatakan sering membantu teman, kita bisa membuat skala 1, jarang 2, kadang-kadang 3, sering 4, sama sering. Dengan angka ini, kita bisa membandingkan antar individu, melihat perkembangan seseorang dari waktu ke waktu, atau menguji hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Jadi, angka memberi kekuatan ilmiah pada psikologi. Jadi mari kita simpulkan dulu beberapa hal penting. Pertama, psikologi bisa menjadi ilmu karena ia mengobservasi respon yang bisa diamati meskipun objek sebenarnya yaitu isi batin tidak bisa dilihat langsung. Yang kedua, respon adalah petunjuk menuju proses psikologis. Yang ketiga, dengan memberi angka pada respon, kita bisa membuat pengukuran menjadi valid dan reliable. Jadi, meskipun psikologi mengkaji hal-hal yang sifatnya abstrak, pendekatan ilmiahnya tetaplah kuat. Nah, sekarang kita butuh mengetahui respon. Dan respon itu kita bisa masukkan dalam beberapa kelompok. Ada 3 kelompok. Ada respon yang masuk kepada kelompok isi respon. Ada respon yang masuk pada kelompok cara respon itu muncul. Ada respon yang masuk pada tingkat pengukurannya. Ini skalanya, nominal, ordinal, interval, atau rasio. Inilah yang kita bahas pada kesempatan berikut ini, gitu ya. Untuk mempermudah kita dalam menganalisis respon dalam hubungan psikologi, kita bisa mengingat satu mnemonik yang sederhana, ICT. I adalah isi dari respon, C adalah cara respon diberikan, dan T adalah tingkat atau jenis pengukurannya. Dengan memahami 3 aspek ini, kita bisa menyusun instrumen, kita bisa mengevaluasi jawaban, kita bisa menafsirkan hasil dengan lebih sistematis dan tepat sasaran. Kita bahas yang pertama berdasarkan isi respon. Aspek pertama yang perlu kita cermati adalah isi dari respon itu sendiri. Ada respon yang bersifat judgment.
Artinya kita bisa nilai benar atau salahnya. Misal saya tidur jam 10 malam, itu bisa kita cek kebenarannya. Ada juga respon yang berupa sentimen, seperti saya merasa tidak nyaman di kelas ini. Respon ini tidak bisa dikatakan benar atau salah, karena itu adalah ekspresi subjektif. Keduanya penting dan sah untuk diukur, bergantung pada konteks dan tujuan asesmen psikologis kita. Karena berikutnya, kita bisa melihat bagaimana respon diberikan secara psikologis. Ada respon diberikan secara absolut, misalnya jawaban bebas seperti esai. Jadi peserta bebas mengekspresikan apapun. Lalu juga ada yang komparatif. Misalnya memilih salah satu dari beberapa pilihan. Ini membatasi kemungkinan jawaban, tapi bisa memudahkan analisis. Dari segi media, respon juga bisa ditulis, diucapkan, dilakukan melalui tindakan nyata, atau bahkan melalui media komputer. Penting bagi kita menyesuaikan jenis respon ini dengan metode pengumpulan data yang paling efektif. Terakhir, kita membahas tingkat pengukuran. Ini penting karena akan mempengaruhi cara kita menganalisis data. Jadi ada skala nominal, ada skala ordinal, ya, dan seterusnya itu ya. Skala nominal itu hanya memberikan label saja seperti jenis kelamin. Kalau skala ordinal dia bisa memberikan urutan tapi belum tentu jarak yang sama seperti peringkat lomba. Skala interval bisa memberikan jarak yang sama tapi tidak punya nol mutlak seperti suhu. Skala rasio adalah yang paling lengkap, punya jarak dan nol mutlak. Contohnya berat badan. Dalam pengukuran psikologis, kita itu paling sering menggunakan pendekatan ordinal dan interval, tergantung pada jenis alat ukur yang kita gunakan. Itulah pembahasan kita pada